Hai teman-teman, selamat datang di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan Indra. Halo teman-teman, hari ini kita akan dengar cerita tentang bekerja part-time, bekerja paruh waktu. Gimana, di mana, caranya gimana, dan macam-macamnya. Kita panggil teman kita ya. Hai Pal. Halo. Hai Noval. Halo Mas Indra, Mbak Yudit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa Lagi kabar di Mbak mana? Yudit, Mas Indra? Baik dong. Baik ya. Ini ya hari ini. Lagi di kafe? Ini udah di kafe nih. Oh iya. Kirain my kitchen gitu. Oh no, amin. Amin ya. Cita-cita ya kan. Jadi punya dapur yang bagus, punya ada alat kopinya juga kayak gitu. Iya. Jadi Noval ini teman kita, teman saya dan Yuyu. Kami ketemu Noval itu sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi pokoknya ada kegiatan yang membuat saya dan Yuyu ketemu Noval gitu ya. Nah, berarti tapi kita masih tetap kontak-kontakan walaupun udah beda kota, pindah-pindah kota. Waktu kami di Balikpapan, Noval pernah ke Jogja, terus Noval ke Jakarta, macam-macam gitulah. Tapi kita masih kontak-kontakan terus. Hari ini kita akan dengar cerita Noval tentang apa dan bagaimananya. Kita tunggu cerita dari Noval. Nah, waktu itu tuh kalau nggak salah dengar dari cerita Noval itu pernah kerja paruh waktu atau kerja part-time sebagai barista di sebuah kedai kopi yang cukup terkenal, ya kan? Iya. Nah, boleh nggak sih Noval cerita kok akhirnya bisa dapat kerjaan itu? Mulai dari lowongannya di mana, cara daftarnya gimana, terus habis keterima ceritanya gimana? Boleh nggak cerita, Val? Oke, jadi awal mulanya bisa menjadi part-time ya waktu itu ya, part-time barista, itu karena aku suka banget nangkring di kedai kopi tersebut. Ya paling nggak sebulan bisa sampai 3 kali ya ke sana. 3 kali ke sana dan saking rutinnya ke sana, itu kenal sama barista-baristanya kayak gitu. Jadi pelan-pelan kenal sama baristanya, kemudian kenal juga sama store manajernya, karena saking sering interaksinya ke sana, saking sering mengunjungi ke sana, terutama pas lagi ngerjain tugas ya waktu itu. Ya, iseng-iseng kan, nanya, kalau mau part-time di sini itu caranya gimana sih? Kayak gitu. Karena pas kebetulan juga mereka sedang butuh barista baru untuk pemenuhan di store tersebut. Ya udah deh, kebetulan juga kan pas waktu penawaran sebagai part-time barista itu, aku udah masuk masa skripsi ya. Ya, why not, kenapa tidak mencoba mengambil kesempatan sebagai part-time barista. Oke, dan ketika sudah ada kesempatan untuk sebagai part-time barista, daftar, ya tes seperti biasa sih. Masukin CV, surat lamaran, interview, bla 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 bla, dan alhamdulillah keterima. Dan nggak lama kemudian langsung kerja di coffee shop tersebut. Nah, waktu itu sih memang tidak langsung ya jadi barista. Jadi memang ada step-stepnya yang harus kita lewati. Pertama itu kita ya otomatis mempelajari menu-menunya yang ada ya, kayak bagaimana meracik minumannya, resep-resepnya seperti apa. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana sih cara membersihkan mesin kopinya, karena ternyata untuk membersihkan mesin kopi itu tidak sembarangan. Ada sebuah alat-alat yang digunakan seperti itu. Dan juga mempelajari shelf life, masa istilahnya apa ya, masa tahan makanan yang disajikan, yang ada di showcase-nya itu. Nah, itu kita harus benar-benar hafal resep, hafal semuanya deh pokoknya. Jadi ya dari awal, dari nol sampai akhir, ya dipelajari semuanya. Dan itu butuh waktu yang cukup, ya bisa dibilang cukup singkat ya, karena dari store manager pun menghendaki kita semua, termasuk aku, untuk bisa mempelajari semuanya dengan cepat. Nah, pertama kali masuk setelah mempelajari resep-resep, dan sudah mulai nih pakai apron-nya dan pakai name tag dan lain-lain, kayak gitu kan. Udah pertama jadi CS dulu tuh. CS dulu jadi yang kayak bersih-bersih, kayak gitu kan. Nyapu. Tunggu, Pak. Jadi kalau barista yang Noval ceritain ini, itu berarti job desk-nya itu nggak cuma pas meracik kopinya ya, Pak ya? Oh, berarti bukan. Apa aja tuh job desk-nya, dari apa sampai apa, coba Pak ceritain? Iya, jadi bertahap job desk-nya itu.
Nah, jadi yang pertama kali itu kita sebagai nyebutnya sih CS ya. CS Oh, di situ CS. kayak CS. Jadi kita ya kayak membersihkanlah area kopi ya, warung kopi tersebut, coffee shop tersebut. Ya misalnya ada customer yang sudah selesai, kita bersihkan kotorannya semuanya lah, mejanya kita lapin, piring kotor, gelas kotor yang kita ambil. Kemudian, nah sudah kayak itu, kalau sudah masuk selesai di CS nih, tahap CS sudah selesai, nanti kita masuk ke tahap selanjutnya adalah yang apa sih bisa dibilang dishwasher ya, atau yang cuci piringnya lah ya, cuci piringnya kayak gitu. Nah, yang cuci piring ini bisa dibilang juga merangkap CS. Gitu, juga merangkap CS. Jadi ya ngambil juga di depan, bawa ke belakang, cuci yang udah bersih taruh depan lagi gitu, terus siklusnya. Dan setelah melewati fase sebagai dishwasher dan mulai masuk ke yang bisa dibilang ya baristanya ya, yang meracik minumannya. Nah, yang seru itu mulai dari sini nih, kayak gitu. Serunya karena kita harus istilahnya apa ya, mengeluarkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan ketika kita masuk pertama kali. Itu dari apanya tuh, dari resep-resepnya, kemudian dari campuran-campurannya, kemudian itu kalau misalnya ada customer yang minta menu-menu yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya atau yang tidak ada di tampilan menu, nah itu kita harus belajar dari situ. Tantangannya sih adalah ketika meracik minuman ya, karena ketika sudah dapat orderan dari kasir, kan banyak banget tuh orderan yang masuk, ada menu A, B, C, D, macam-macam lah ya, yang di request dari customer. Dari situ, wah ada yang mesen ini nih, kita harus cepat, ini sirupnya berapa kali pump, habis itu ini takarannya apa lagi, kayak gitu. Jadi benar-benar yang harus kita hafal dengan cepat. Dan tentunya sih pada waktu menjadi bagian baristanya, pramunya lah ya bisa dibilang, ya nggak langsung serta-merta hafal ya, masih ya pelan-pelan contek dulu lah. Contekannya. Ya ada, karena kan pas dijelaskan pertama kali kita sambil nyatet. Sambil Bikin nyatet. contekan sendiri. Ya, jadi Kan kita... ada standarnya gitu, buku green bond-nya gitu. Oh, enggak ada kitabnya. Kitabnya kita tulis sendiri, dijelaskan, tulis. Jadi kayak ya guru jelasin, kita tulis lah kayak gitu. Nah, kalau si cashier itu ada yang termasuk dalam level-level dalam menjadi dari CS, dishwasher, barista gitu, atau dia memang punya jalur sendiri untuk cashier? Tetap bertahap. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Yang paling lama itu adalah di level yang baristanya, yang pramunya ya. Itu karena kita harus benar-benar hafal banget lah dengan racikan-racikannya seperti itu. Karena kalau sudah masuk menu di kasir, nah itu pastikan kita akan terima orderan yang bisa dibilang customize ya dari customer ya. Customer minta mau ditambah kopi espressonya, mau dikurangin sirupnya, mungkin mau dicampur, mau mesen menu yang tidak ada di tempat coffee shop kita, yang di Indonesia pun juga kita harus hafal nih, gitu. Jadi memang yang paling lama di pramunya sih. Berarti setelah jadi barista, kalau naik level jadi cashier? Betul. Oke. Jadi cashier. Oh, setelah itu baru misalnya jadi store manager gitu ya? Ya, jadi ya nggak store manager juga sih, bertahap ya. Jadi nanti kayak jadi apa sih istilahnya, kayak supervisor dulu ya. Supervisor dulu, kemudian asmen, kemudian jadi store manager. I see. Nah, pas training itu berapa lama? Training itu berapa lama ya? Kita itu kebetulan kan yang angkatanku tuh ada 4 orang. 4 orang. Itu kita dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu itu untuk menghafal semua ramuan-ramuan, bahan-bahan yang ada di menu inti. Kayak gitu. Dan tulisannya juga kita harus hafal. Karena kalau tulisannya berbeda, otomatis kan ya tidak sesuai dengan pesanan dari customer-nya kan, kayak gitu. Tadi kan ngomongin soal level tuh, Val.
Jadi kan pertama kali CS dulu, dishwasher, terus barista atau peramu, terus kasir gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ya, kalau di kedai kopi yang sering aku lihat itu, kedai kopi yang kamu dulu sempat kerja itu yang kasir kadang-kadang juga jadi peramu, ya kan? Ya, betul. Kadang-kadang bahkan kayaknya sesekali dia masih ngambil masih jadi CS juga. Emang gitu ya? Atau gimana? Mungkin Pastinya dilihat gimana? Mungkin dilihat dari kondisi store-nya juga ya, kondisi tokonya seperti apa. Kalau misalnya kondisi tokonya sedang crowded sih ya kita harus bekerja sesuai dengan job desk kita. Cuman tidak menutup kemungkinan juga nih kita harus bantu teman-teman yang ada job desk lainnya seperti tersebut, misalnya kayak CS kayak gitu. Cuman ya kembali lagi dengan kebijakan tokonya seperti apa kayak gitu. Lihat timingnya juga sih, lihat timingnya. Apakah memungkinkan atau tidak. Terus ada lagi yang level manasin di microwave itu level apa? Itu peramu. Nah, itu tuh Ya. Nah, itu bisa itu. Jadi kalau dulu bisa, itu kiri kanan bisa itu. Nah, kiri kanan bisa. Kalau dulu itu kayaknya aku deh yang bagian peramu deh. Peramu, tapi itu lebih ke job desk-nya kasir ya. Karena kan yang lebih dekat dengan pastry case-nya kan pastry case-nya adalah si kasir ya. Nah, jadi ya kasir kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya ada pesanan makanan, si kasirnya lagi hektik, ya kita juga yang proses semuanya. Ya. Saling bantu lah ya, kerja tim lah ya. Ya. Betul, kerja tim banget. Di situ kerja tim banget. Nah, terus waktu training itu selama 2 minggu, itu setiap hari datang ke store. Oh enggak, jadi training itu disesuaikan dengan jadwal kita. Tapi sih pada waktu itu lebih full ya. Jadi benar-benar full banget dari Senin sampai Sabtu kalau nggak salah. Tunggu Pak, kamu kan part time ya? Part time itu maksudnya seminggu berapa jam? Seminggu itu aku dulu berapa ya? Sekitar 8 sampai 10 jam. Oh, oke. Jadi 8 sampai 10 jam, 10 terus jam. kamu dibayarnya per jam? Dibayarnya hitungannya per jam tetap. Tapi per jam. dikreditkan ke kita, diterima kita bulanan. Iya. Berarti 8 sampai 10 per minggu. Itu berapa hari itu? 8 jam sampai 10 jam itu berapa hari? Dulu itu aku sistemnya 4+2. Jadi 4 hari masuk, 2 hari libur. Oh, jadi setiap hari cuma sekitar 2 sampai 3 jam dong ya? Apanya tuh? Kerjanya. Oh enggak, per hari itu 8 sampai 10 jam. Satu hari. Oh, sehari. Enggak, tadi kita nanya per minggu soalnya. Iya. Enggak, per hari. Ya jadinya kali 4 sih. Iya, antara 32 sampai 32 jam. Sampai 40. 40. 40, iya. Sebenarnya lumayan full time panjang ya? Iya. Lumayan panjang. Iya, lumayan full time sih karena ya itu sih sistem kerjanya, ya nikmatin aja. Dan aku pun juga tidak selalu masuk yang itu kan sistemnya shift-shiftan ya. Jadi tidak selalu masuk pas opening. Kadang pernah ya masuk sore juga ya pernah. Tapi karena cowok lebih sering masuk sore. Karena kalau masuk sore pulangnya otomatis malam. Ya. Itu shift-nya 2 shift ya? 2 shift. Shift pagi jam berapa tuh? Shift 1 jam berapa? Shift 1 itu sekitar dari jam 9 sampai jam 5 kalau nggak salah. Jam 9 sampai jam 5. Shift 2-nya, shift ininya jam berapa? Jam 3? Jam 2? Betul, jam 3. Shift sorenya jam 3. Sampai tutup ya? Sampai tutup closing. Lebih enak mana? Shift 1 apa shift 2? Lebih banyak kerjaan mana maksudnya? Banyak kerjaannya kalau dulu ya. Ini bukan ini ya, bukan customer yang datangnya ya, tapi kayak yang closing sama opening itu lebih sibuk mana? Oh, jelas closing. Closing itu adalah shift yang paling seru juga, capek ya. Karena? Serunya karena kita tuh udah mulai hektik kerjaan ya, banyak banget dah macam-macam. Jadi itu sampai yang ya capek, pasti capek banget gitu kan. Satu shift gitu waktu dulu kamu di sana berapa orang? Kalau untuk opening itu 3 orang. Kalau closing sore itu sekitar 4 atau 5 tergantung hari.
Kalau weekend lebih banyak ya? Betul, kalau weekend lebih banyak. Hmm. Malah pernah juga pulang sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh. Wow. Pas lagi rame-ramenya. Oh, soalnya kalau lagi rame biasanya closing-nya agak diundur ya? Kita tetap tutup, kasir tetap jam 10, cuman kan terkadang lebih lebih lama kan bersihnya, karena ya tipikal customer macam-macam ya. Ada yang jam 10 kita sudah tutup semuanya, tapi dia masih duduk-duduk sampai jam 11, malah sampai kadang jam setengah 12, kayak gitu. Saya pernah jadi customer itu sampai jam 2 pagi. Oh, begitu Bu, ya ampun. Terusnya udah dibalik-balik. Oh iya, pas udah mulai. Belum diusir. Belum diusir secara halus ya Bu ya, Mbak? Padahal aku pikir Yu ini anak baik-baik. Pulang sebelum dunia dalam berita jam 9. Ternyata seperti itu. Oh, ternyata ya, ketahuan deh. Aku tuh kan lumayan sering lah ya mengunjungi kedai kopi, berbagai kedai kopi gitu. Nah, seperti yang tadi Noval cerita sih, customer itu macam-macam, ya kan? Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, Noval punya nggak pengalaman yang berkesan, entah itu buruk, entah itu baik. Satu-satu juga boleh. Ada yang satu yang baik, atau satu yang buruk. Pas Noval ketemu orang-orang yang macam-macam itu. Ada sih. Ada satu momen yang sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan. Jadi ada salah satu customer reguler yang suka banget nongkrong di situ. Pada waktu tahun baru dari 2011 ke 2012, dia membawa rombongan keluarga besarnya ke kedai kopi itu. Dan kebetulan aku lagi shift sore, jadi otomatis sampai malam. Nah, keluarga besarnya itu bukan 1, 5 atau berapa orang ya, tapi puluhan, belasan bisa dibilang. Diajak semua. Dan dia itu datang sekitar 1 jam sebelum kita closing. At least jam 9, dan semuanya dipesankan minuman yang paling besar, ukurannya paling besar. Macam-macam, bukan hanya satu menu, tapi berbagai macam menu yang dipesan. Itu rasanya wow. Itu yang tidak bisa terlupakan sampai saat ini, karena kita yang kerjanya ya juga gimana ya, bisa dibilang apa sih? Yang kerjanya juga sambil ketawa-ketawa gitu loh. Wow, kita sampai nggak percaya karena belum pernah dapat customer yang seperti itu. Banyak, terus sudah mau tutup, pesannya macam-macam, gitu ya. Betul banget. Pesannya macam-macam. Jadi ya udah, ya kita layanin dong, customer kan kita layanin dong, dan sudah jadi regular customer juga, jadinya ya udah akrab dengan kita kan, ya sudah kita layani dengan sebaik mungkin. Oke, jadi itu pengalaman betapa sibuk dan luar biasanya lah ya, load-nya gitu ya. Iya, load-nya luar biasa banget. Tapi kalau misalnya pengalaman dimarahin customer gitu ada nggak? Dimarahin customer ya? Dikomplain atau gitu ya? Dikomplain. Pernah sih, pasti pernah. Gimana? Ceritanya gimana? Pas waktu itu aku ditugasin sebagai baristanya yang peramu minuman. Orderannya tidak sesuai dengan yang dia sebutkan di kasir pertama kali. Nah, gitu. Nah, jadi kan kita serba salah nih, loh. Ini kenapa kayak gitu kan? Ya otomatis kita confirm dulu dong ke kasirnya kan, make sure lagi nih ke kasirnya. Tadi customer ini pesannya apa kayak gitu. Ternyata si customer pesannya minuman A. Gitu kan, udah dong. Si kasir menyampaikan ke kita semua, dia pesan minuman A. Ya udah kita buatkan minuman A. Tapi pas terima beda. Gitu. Lah, pas terima dia bilang, "Oh, bukan A," gitu. Saya pesannya bukan A. Betul. Bukan A. Loh, kok bisa kayak gini? Ya otomatis kan yang kena kan kita nih yang peramunya kan. Gitu. Ya udah mau nggak mau ya kita minta maaf, kita buatkan minuman yang sesuai dengan orderan dia lagi. Nggak lihat struknya? Pada waktu itu struknya sudah dibuang. Nah, Pal, aku mau nanya, kalau kayak gitu itu baristanya ganti nggak sih? Baristanya ganti sih, bisa dibilang iya ya, kita ganti ya mau nggak mau.
Oh. Maksudnya Mau nggak mau ganti itu kita gimana? ganti. Yang buatin? Iya, yang buatin. Kita ganti minumannya juga sih. Enggak, tapi maksudnya Oh, kayak gini. Contoh deh. Contoh Hmm. misalnya jual yang lebih jelas ya, Hmm. apa ya? Kue gitu. Kue Hmm. di salah satu restoran pizza lah. Saya tuh pernah Hmm. pesan pizza A gitu kan ya. Hmm. Terus yang datang pizza B gitu kan. Terus saya bilang, saya pesannya pizza A gitu. Dia bilang, oh ya udah saya buatin yang pizza A, yang pizza B dimakan aja gitu. Contohnya kayak gitu tuh. Tapi bayangan saya mungkin si pizza yang gratis itu sebenarnya adalah dibebankan ke pegawainya gitu biayanya. Nah kalau di kedai kopi yang waktu itu kamu bekerja kayak gitu nggak sih? Iya, kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Harus kita tuker. Harus ditukar tapi kayak Harus potong kita tuker. gitu nggak sih, Pak? Enggak sih. Jadi pas closing ya, pas kasir sudah closing, ya di input sama kasir. Oh, Itu. Cuman kita lihat dulu nih resikonya, salah besarnya lebih besar di mana nih? Apakah di barista yang peraciknya atau di kasirnya? Kalau misalnya di peraciknya, apa yang terjadi? Ya, tetap diganti. Yang ganti juga. si baristanya ya? Iya, tetap yang ganti baristanya. Tapi kalau salahnya di kasir, yang ganti kasirnya. Ganti kasirnya, betul. Kalau salah dua-duanya, itu bayar, maksudnya kasirnya bagi bayar. 2. Iya, bayar. Oh, bayar dong. Kalau dia yang salah. Iya, kalau dia yang salah. Jadi nggak cuma sekedar menyediakan minuman baru, tapi pas closing si yang salah itu harus ngebayar juga ke kasir gitu ya? Iya, betul. Karena kan semua terbaca di sistem kan. Oke. Tunggu. Satu lagi nih, mungkin nggak ada hubungan sama pengalaman. Aku pengen nanya, bisa nggak sih si kasir kali ya yang paling mungkin ya, kasir kayak ngasih diskon gitu ke temennya gitu. Misalnya Nova lagi jadi kasirnya kan, terus aku datang, gitu. Terus Nova ngasih aku diskon khusus gitu, bisa nggak sih? Bisa nggak? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Tapi ada employee discount atau employee rate gitu nggak sih? Kalau employee rate ada. Tapi itu khusus yang sudah menjadi full time ya. Full time barista. Kalau yang part time belum ada. Oke. Nopal kan kamu tuh pas jadi magang kemarin tuh berapa lama kamu? Aku part time cuma 4 bulan. 4 bulan itu termasuk training ya? Iya, ada termasuk training. Oh iya. Nah, dari 4 bulan masa training dan bekerja part time sebagai macam-macam tadi ya perannya ya, salah satunya barista di kedai kopi itu, menurut kamu tuh kayak manfaatnya kayak? Wah, manfaatnya banyak. Mana hal-hal yang bisa dipetik dari pengalaman itu ya? Hal-hal yang bisa dipetik pertama adalah kerja tim. Oh iya. Belajar bekerja tim, gitu ya? Betul, belajar bekerja dengan tim. Karena terasa sekali ya kerjaannya berat dan multitasking sekali. Jadi kita harus kerja tim dengan sebaik mungkin. Kemudian itu manfaat yang kedua adalah ilmu untuk meracik kopi itu yang baik seperti apa, tata caranya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Kemudian yang manfaat ketiga adalah kita jadi punya relasi, ya kan? Jadi manfaatnya membangun relasi dengan customer-customer yang datang. Kemudian manfaat yang keempat itu jadi pingin buka coffee shop sendiri. Gitu. Karena sudah punya, bisa dibilang punya basicnya ya, punya basicnya di situ semua. Jadi gambaran di kepala tuh kayaknya seru nih kalau buat coffee shop. Gitu. Manfaatnya sih lebih di situ. 4 aja, nggak mau 5. Hah? 4 Pak. Bisa nambahin dari yang diceritain dong. Apa? Ya pasti gaji ya. Gaji pertama kali bekerja, betul. Pengalaman pertama kali bekerja, 5 di situ. Jadi tahu cara, maksudnya kan waktu itu masih kuliah ya, walaupun udah skripsi. Berarti kan maksudnya mendapatkan pengalaman kerja beneran ya, susahnya cari uang. Iya. Ya. Susahnya cari uang, capeknya cari uang. Belajar tanggung jawab ya, karena tadi customer salah itu kan. Iya, betul banget. Belajar tanggung jawab. Itu aja nih. Mau nambah lagi? Apa ya? Nanti saya list ya, Bu ya.
seru banget deh pokoknya. Ya sekaligus belajar untuk bahasanya juga ya, karena kan aku juga kuliahnya bahasa Korea. Jadinya pas ketemu dengan customer orang Korea, mereka wah takjub gitu loh, kaget ternyata ada yang bisa berbahasa Korea di coffee shop tersebut. Ya selain belajar bahasa asing juga, selain bahasa Korea, bahasa Inggris juga semuanya. Coba bahasa Korea, mau pesan apa gitu? Muasal dua dari kayo, ada yang bisa aku bantu, ada yang bisa saya bantu kayak gitu. Oh, mau pesan apa kok? Hah? Dia nanya itu apa? Kan konteksnya itu. Disesuaikan konteksnya kan. Noval, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Pengalamannya waktu part-time menjadi barista. Dan juga apa tadi? Ada manfaat yang bisa dipetikkan ya? Oh, pastinya. Ya, gitu. Semoga Noval sehat-sehat aja di sana. Sekarang amin. Ya. Iya betul, Mbak Yuyu dan juga Mas Indra juga sehat-sehat di balik papan ya. Iya. Oh iya. Oke teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian juga stay safe, sehat-sehat juga. Sampai jumpa, bye-bye. Ya, thank you, Noval. Ya, thank you.